Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari yang barakah ini, di hari Jum'ah Sayyidul Ayyam, kembali Allah berikan kita nikmat yang terbesar setelah kita bangun dari kematian sementara, kemudian Allah hidupkan kembali dan hidupnya kita di hari yang istimewa. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus Allah panjangkan umur kita bisa manfaatkan hari ini, hari Jumat Sayyidul Ayyam, dengan memperbanyak ibadah-ibadah, kebaikan-kebaikan, amal-amal saleh, yang mana ketaatan dan ibadah yang dilakukan pada hari Jumat dan malam Jumat mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda, pahala-pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Ali dan yang lainnya. Di antaranya yang sering kita baca dalam setiap zikir setelah salat, yaitu khususnya zikir setelah salat subuh dan maghrib. Kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi dalam hadisnya, siapa yang membaca setiap selesai salat, khususnya salat subuh dan maghrib, kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka seperti orang yang membebaskan budak dari keturunan Nabi Ismail. Budak dari keturunan yang terhormat, karena budak itu ada yang hitam, ada yang putih juga. Yang paling murah budak yang hitam, yang putih yang mahal. Yang cewek begitu juga, perempuan ya. Kalau disuruh pilih, ada yang hitam banget, yang putih cakep, enak-enak. Pilih yang mana? Makanya bahasanya bening. Kalau hitam, ya gelap. Ini kalau disuruh milih, ya, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kata Nabi, maka seperti orang yang membebaskan budak dari keturunan Nabi Ismail, yaitu Nabi yang terhormat, keturunan yang terhormat dari bangsa Arab. Nah, itu yang paling mahal. Itulah fadilah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi pagi-pagi kita udah mendapatkan pahala seperti membebaskan, dalam hadis lain, 4 budak dari keturunan Nabi Ismail. Itu ya, budak yang biasa aja mahal juga, apalagi yang paling putih, apalagi itu budak punya keturunan. Sampaikan Nabi Yusuf aja pernah jadi budaknya Kitfiril Aziz, namanya doang ya, kemudian dibebaskan. Ini insya Allah menjadi pahala yang besar di pagi hari, di hari Jumat. Insya Allah terus bisa menjadi motivasi dan semangat dalam kita menjaga zikir-zikir kita, khususnya kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ar-Risalatul Mu'awanah lil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah. Hadirin sekalian, maka kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah, tidaklah Allah menyebutkan di dalam Al-Quran ketika Allah mau menyebutkan antara dua kalimat
as-sirru wal alaniyah, yang rahasia dan yang nyata, yang terang-terangan. Tidaklah Allah sebutkan dua kalimat ini melainkan illa wa bada'a bi dzikris sir, kecuali Allah memulai dengan menyebut terlebih dahulu as-sir. Apa sir? Yang rahasia. Apa sir? As-sarirah, hati. Berarti menunjukkan bahwa yang paling penting dan yang sangat penting adalah bagian dalam kita, batin kita, hati kita. Karena Allah mulainya itu duluan, baru Allah mulai dengan kalimat ataupun al-alaniyah, yang zahir, yang nyata. Itu kata beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Hikmahnya di situ. Kenapa Allah menyebutkan dalam setiap dua kalimat as-sirru wal alaniyah, Allah selalu memulai terlebih dahulu yang sir, yang rahasia, yang batin, yang di dalam, yang hati. Berarti maknanya bahwa yang harus kita perhatikan terlebih dahulu adalah apa? Hati. Nih kita belajar, ya. Sampai namanya kopi aja sekarang pakai hati juga katanya. Kopi dari hati, kan gitu. Janji jiwa jadi iklan. Ya. Tuh lihat, ya. Karena hati itu kemarin dijelaskan maudhi'u nadhril haq. Yang Allah lihat adalah hati kita, ya. Wa kana min du'aihi alaihi salatu wassalam, adapun doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Bukti yang menunjukkan seiring dan senada bahwa Allah sangat mendahulukan hati, bagian dalam yang harus kita perhatiin, kita benerin, kita bagusin. Nabi pun begitu, sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam firman-Nya Allah menyatakan terlebih dahulu as-sirru, maka Nabi pun dalam doanya, lihat, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Kata Nabi, ini doanya kita pakai. Ya Allah, ya Tuhanku, ij'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah sarirati, bagian dalamku, hatiku, batinku, khairan, lebih baik, min alaniyati, dari zahirku, dari luarku. Dalam ikhtiar kita usaha, ini namanya berakhlakul karimah. Dalam sikap-sikap kita berusaha mendahulukan dan membaguskan hati kita, usaha zahir. Namun di luar usaha dari zahir amaliyah kita, doa pun nggak ketinggalan. Kita baca, minta bantuan kepada Allah supaya nih hati kita benar-benar bisa lebih baik daripada luar kita. Karena kita berusaha itu secara zahir, kemampuan kita zahir doang, tapi ngomongin balik lagi ke hati, ke batin, itu kan tempatnya di dalam. Mau dirogek, tahu rogek, dibelek, balikin lagi, benerin. Di belakang ada orang tua kita, Bapak Juwarnoto, alhamdulillah. Maka zahirnya kita berusaha, berakhlakul karimah, husnudzan sama manusia, husnudzan sama Allah, tawadhu, rendah hati,
tidak sombong, tidak bangga, tidak bakhil dan macam-macam. Berusaha menghindar dari penyakit hati, tapi tetap jangan lupakan doa kita kepada Allah, karena doa ini sebagai senjata pertolongan kita. Doa ini senjata dalam menolong kita. Itu yang kata Nabi dalam hadis, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Itu. Jadi bukan zahir doang. Kita berusaha tetap pakai senjata kita yang istimewa. Itu yang kata Nabi, namanya doa. Ad-du'a silahul mu'min. Nah, jadi dibantu dengan doa. Dalam doa ini kita ucapkan dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Itu. Ya Allah, baguskanlah, ya Allah, jadikanlah hatiku, dalamku, batinku lebih baik dari zahirku. Kalau memang zahir kita udah baik, udah cakep, ahsan, laqad khalaqnal insana fi ahsani, ini udah paling bentuk yang paling bagus, paling indah, paling cakep, kita berusaha dalam kita lebih baik lagi. Itu maknanya. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Kenapa? Karena Allah zat yang maha membolak-balikkan hati. Maka kita mintanya sama yang maha membolak-balikkan hati. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati. Bahkan doa ini dimasukkan di dalam doa di akhir salat sebelum kita salam, setelah tasyahud dan sholawat. Di akhir kita baca, ya muqallibal qulub wal absar, tsabbit qulubina, atau tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati. Nanti bolak-balik, yang bolak-balikin ya Allah. Nggak bisa kita bilang juga hati ini bolak-balik sendiri. Ada zat yang bikin. Karena yang bikin, yang berhak bolak-balikin, dia mau ngapain aja. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hatiku, jiwaku dalam agamamu, berjalan terus di dalam perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Penting, apalagi di akhir tahun yang bukan tahun kita ini, ya, yang bisa menggerogoti sedikit demi sedikit akidah kita. Kalau kita nggak luruskan setiap momen seperti ini, bahwa entah malam apa katanya, apaan? Tahun barunya Yahudi, tahun barunya Nasrani, tahun barunya orang kafir, bukan tahun barunya kita. Terus gimana dasar? Hotel dari booking, gurame, jair, udah belanja udah. Ayam udah ngampar banget kalau udah sore ntar. Pakai meja, baskom ayam, telanjang itu. Mau diapain tuh? Beli nggak apa-apa, ya. Niatin sedekah. Ngapain? Ayo makan, mau ngajak makan. Jangan sebut tahun barunya, tuh, ya. Mulai dikit-dikit kita mau hilangin. Nggak usah jauh-jauh se Indonesia, kampung kita dulu dah, komunitas kita dulu, pengajian kita dulu. Matikan tahun ini, tahun pergantian ini dengan seakan-akan tidak ada. Ka'annahu lam yakun.
Kayaknya emang agak ada, karena tahun baru kita umat Islam tahun baru Hijriyah, hijrahnya Rasulullah SAW yang dicetuskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab sebagai kalender almanak tahun Hijriyah. Maka kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, hendaklah kalian pegang sunnahku, buatanku. Kalau Nabi udah nggak ada, lalu buatan siapa? Sunnah siapa yang kita pegang, kita ambil? Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan perbuatan sunnah-sunnah yang dibuat oleh para penggantiku yang disebut dengan al-khulafa'ur rasyidin. Maka ketika tahun baru Hijriyah dicetuskan oleh Sayyidina Umar, menjadi sunnah yang harus kita pegang, menjadi satu tahun baru yang harus kita rayakan sebagai bentuk syiar. Syiar apa? Syiar agamanya Allah, syiar Islam. Itulah wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Sebab kata Allah dalam Al-Quran, dan siapa yang mengagungkan, memuliakan, menghormati sya'air Allah, syiar-syiarnya Allah, syiarnya umat Islam, syiarnya Rasulullah SAW, siapa yang mengagungkan itu, dia rayakan, dia peringati, dia hormati, fa innaha min taqwal qulub, maka sungguh itu termasuk ciri-ciri orang yang punya hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan syiarnya orang-orang kafir, itu maknanya ya. Jadi jangan kita hidupin nih. Siap gak? Siap gak? Ya, 3 orang yang jawab. Ya, mau ngapain aja terserah. Ya, yang penting niatnya diarahkan, karena kan innamal a'malu niat. Kalau udah belanja semua niatnya buat apa nih? Tahun baru ntar malam. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Keras sudah. Siapa yang menyerupai satu kaum, ikut-ikutan kafir. Di Amerika kan dirayain, di Bangkok, di Thailand, di Cina, di mana aja semua dirayain. Begitu, betul gak? Masa kita ikut-ikutan? Ngaji luar biasa kan gitu, dekat sama ulama, tapi kok tahun baru masih disebut-sebut nih yang namanya tahun baru kafir. Boleh tadi tuh makan, manggang, apa lagi? Bakar. Boleh. Kan niatnya ngasih makan orang, sedekah, itu amut, to'am, tapi jangan sebut apanya? Paham? Karena ditakutkan ketika kita kecil-kecil begitu dulu tuh pertama, ntar nggak terasa yang bau-bau Yahudi kita biasa ngerjain ntar. Itu yang kata Nabi, kalian tidak akan terasa mengikuti mereka hatta law dakharu duhra dabbin, sampai mereka orang Yahudi, orang Nasrani masuk ke lubang biawak. Dia masuk ke lubang, kita ngikut juga lubang jurang, lubang kehancuran kita, lubang azab kita. Nggak terasa gitu, shibran bi shibrin, step by step. Begitu kata orang mana itu, orang Kulon, selangkah demi selangkah kita ikutin, nggak terasa. Langkah-langkah kafir itu, langkah-langkah setan, langkah-langkah yang memang mau menghilangkan dan kemantapan akidah kita ya. Jadi nggak pakai bantah-bantah lagi, udah nggak pakai tawar-tawar lagi. Silahkan yang nanti yang udah kadong itu kan beli ya, mau udah janjian mau ke rumah saudara, nggak apa-apa, silaturahim, pahala. La talbisul haqqa bil batil, sebab nggak boleh kita campur aduk antara yang hak sama batil. Mau ke rumah saudara silaturahim sekalian tahun baruan, nah itu jangan. Apanya aja yang boleh? Silaturahim tuh udah pada paham semua, udah orang ngaji cerdas semua, pintar ya. Innamal a'malu binniyat, tinggal niatnya yang kita arahin. Yang penting di sini nih, kalau dalam hati kita udah nggak ada tuh yang namanya tahun baru Masehi, dikit-dikit dari mulai keluarga kita,
Terus nggak ada perhatian, dia nggak mikirin tahun baru kemana nih, nggak ada lagi. Apalagi buat anak-anak kita. Kalau kita insya Allah bisa, karena kita rajin ngaji. Kan yang kagak nih, anak kita, mantu kita, generasi di bawah kita. Kalau kita biasain malam-malam tahun baru Masehi kita ajak, bahkan kita sebut-sebut terus, udah naik dewasa, remaja, tadi nagih, Mbak tahun baru besok nggak kemana-mana nih. Nah, tentu. Ini kita nggak manggang nih tahun baru. Manggang sih manggang, bakar sih bakar, tapi jangan sebut apanya tahun barunya. Karena ditakutkan kita menyerupai satu kaum, nyamain orang kafir, berarti apa kata Nabi? Fahuwa minhum, maka dia termasuk golongan mereka. Ya Allah, rugi banget cuman bakar ikan, ayam. Maka kita sama kayak cuman gaya-gaya doang. Biarinlah orang-orang kafir mereka dengan harinya. Kita sebagai orang muslim, bukan muslim doang, orang beriman. Ya, ini pemahaman yang harus kita terus masukkan dan mantapkan di dalam akidah kita. Ya, momen-momen saat ini yang harus kita mantapkan itu tadi. Ya, mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit terhindar dari sesuatu yang sebenarnya gimana sih nih? Kalau ada orang nanya, orang muslim dia ngerayain tahun baru, awalnya begitu pertanyaan, maka saya sampaikan jawabannya begitu. Seorang muslim ngerayain tahun baru, bakar ini, beli ini, nginep, kemana dah pergi? Ya boleh aja tuh semuanya, tapi jangan sebut tahun barunya, karena tahun baru Masehi ya. Gitu. Waj'al 'ala niyati salihatan. Yang pertama, lihatin tuh. Sebagaimana Allah memulai terlebih dahulu dengan sarirah hati, maka Nabi pun minta yang pertama yang dibaguskan itu adalah hati kita. Allahumma ja'al sarirati khairan min 'alaniyati. Ya Allah, baguskanlah hatiku. Kita berusaha bagus, akhlakul karimah, husnudzan, baik-baik sangka sama orang. Tapi kita minta juga sama Zat yang maha membolak-balikan hati, karena Allah yang berkuasa. Allah yang berkuasa, Allah yang maha membolak-balikan hati. Habis itu baru waj'al 'ala niyati salihatan, dan jadikanlah luarku, alaniyah, zahirku, jasadku, keluar sesuatu yang keluar dari kata-kata, mata, tubuh, kaki, tangan, baik juga, bagus juga. Waj'al 'ala niyati, jadikan zahirku, semua yang keluar dari sini, panca indera, anggota tubuh, gimana? Salihatan, bagus. Waj'al 'ala niyati salihatan, jadikan luarku juga ya Allah bagus. Tapi lihat, mana dulu yang kita pentingin? Hati. Buat apaan luarnya bagus, cakep, cantik, ya, pokoknya luar biasa dah zahirnya, tapi dalamnya ya busuk, bobrok, bejat, maksiat, macam-macam. Na'udzubillah min dzalik. Nih kita belajar, namanya ngaji. Ya, kadang dalam pertemuan lain bab kita belajar fikih, di luar bab fikih kita menata hati juga. Sebab kata Imam Ghazali, orang yang hanya mementingkan ibadah zahir, lihat kitab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin karangan Al-Imam Ghazali rahimahullah, ada syarahnya namanya kitab Sirajut Talibin, Syekh Ihsan Jampes. Nah, itu syarah, cakep banget syarahnya, panjang lebar. Minhajul Abidin kitabnya tipis, tapi syarahnya 2 jilid, berarti kan panjang lebar. Itu. Nah itu baca tuh, kalau baca kitab itu kalau bisa pakai syarah itu arahan ulama ya. Kata Imam Ghazali apa? Kalau orang yang hanya mementingkan zahir, ibadahnya doang, ibadah zahirnya doang, gerak-geriknya, fisiknya, luarnya,
tapi dia nggak pentingin, yang nggak perhatiin batinnya, hatinya. Maknanya apa? Hatinya rusak, buhut, benci sama orang, hasad, dengki sama orang, sombong, wah macam-macam. Luarnya doang kayaknya cakep, luarnya doang kayaknya kalem gitu, tapi dalamnya rusak. Maka kata beliau, kata Imam Ghazali apa? Haba'an mansura, maka ibadah zahirnya buyar, bubar, beraur-auran seperti debu yang berterbangan, nggak ada artinya. Itu yang nanti dalam ibadahnya bisa ada riya, itu dalam ibadahnya nanti ada sum'ah. Apa riya? Supaya dilihat orang. Itu nanti yang ibadahnya sum'ah apa? Supaya disebut, dipuji-puji. Itu yang namanya pura-pura, tasannu. Apa tasannu itu? Pura-pura bagus, pura-pura cakep. Nah, jangan, ya. Harus yang pertama apa ini? Dalam kita berusaha, zahir kita bagusin juga, karena kita minta waj'al ala niyati salihatan. Jangan ini doa salah paham. Dalamnya penting, bajunya kumal, pipinya ingus mulu, jember banget orang, jorok banget gitu. Enggak juga. Innallaha nadhifun yuhibbun nadhafah. Allah itu bersih, mencintai kebersihan. Allahu jamilun yuhibbul jamal. Allah indah, mencintai keindahan. An-nadhafatu minal iman. Jadi sempurna Islam itu. Ngaji juga harus paham. Jangan bab ini lalu salah paham, dalamnya doang, luarnya jorok, jember. Dia nggak urus, enggak. Pakaian kita disuruh beli, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hiasi diri kalian ketika mau beribadah kepada Allah dengan pakaian yang indah-indah. Sampai sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, dia beri sorban harganya 1000 dirham. Kok mahal katanya? Dia jawab, ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada nyawer, habis duitnya udah. Ada orang Pak sampai miliaran, duit tanahnya habis itu, dibawa mana? Warung, tahu aja. Ya Allah, beli buat ibadah, ya. Tapi ingat, bukan luar doang. Yang penting apa? Batin, hati kita. Inilah fungsinya mengaji. Duduk dengan ulama, dekat dengan orang-orang soleh, kumpul sama orang yang ahli ibadah. Nah, jam berapa ini udah? Hah? Terus. Benar. Dikit lagi dah. Wa mata salahat as-sarirah, salahat al-alaniyah la mahalah. Kenapa yang pertama didahulukan itu hati, dalam, batin? Karena apa katanya? Maka selama hatinya itu bagus, maka baguslah zahirnya. Kalau hatinya itu cakep, bagus, maka alaniyahnya, zahirnya, tubuhnya yang keluar dari panca inderanya juga bagus. Patokannya mana? Hati. Kalau hati udah bagus saja, udah bagus saja, udah semua. Hati dah bagus saja, bawaannya mengarah aja, udah diam aja udah. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Kita biasanya bisa ngelawan sama orang, kita biasanya galak sama orang. Oh, kita belajar udah. Ada hati kita, ya udah. Kita nggak bisa berkata baik, nggak bisa saya kalau ngomong saya bisa marah nih katanya. Nggak bisa dah. Ya udah, mendingan diam aja udah, inti diam aja udah. Sebab kalau ngomong bawaannya emosi, bawaannya gitu. Kalau ngomong bawaannya bohong, bisa begitu. Kalau ngomong bawaannya hoak, kalau ngomong bawaannya fitnah. Maka kata Nabi, diam aja udah. Tuh, ya. Ini dalam rangka menjaga hati. Karena ada itu lagunya. Iya. Jaga hati ya. Bini jangan dijagain ya. Wa mata salahat as-sarirah salahat al-alaniyah la mahalah. Tuh. Rumusnya begitu kata Imam Haddad. Kalau hatinya udah bagus, maka salahat al-alaniyah, maka luarnya bagus, la mahalah, tak pasti itu.
Tapi kalau luarnya bagus, belum tentu. Kita nih semua, nggak usah orang-orang lain, nggak usah jauh-jauh, diri kita, luar kita doang bagus, belum tentu. Jadi gimana? Ya bagusin hati kita masing-masing. Ibda binafsik, mulai dari diri kita, mulai dari dirimu. Istafti qalbak, bahasa hadisnya kata Nabi, istafti qalbak, kasih nasihat tuh hatimu. Ya. Fa inna zahir abadan yakunu tabi'an lil batin salahan wa fasada. Karena sesungguhnya zahir itu luar, abadan selama-lamanya. Kalau zahir luar selama-lamanya apa? Tabi', ngikut di mana-mana begitu katanya. Kata Imam Haddad, selamanya zahir itu tabi'an lil batin. Zahir itu, luar itu ngikutin dalam. Itu selama-lamanya begitu. Salahan wa fasadan, bagus dan rusaknya, baik dan buruknya itu luar ngikutin apa? Batin. Maka kalau batinnya bagus, yang keluar itu bagus. Insya Allah. Semua pulang dari sini kita pikirin diri dah. Ya nggak banyak-banyak yang kita tambah. Ada atuk yang kita perbaikin. Insya Allah. Itu namanya belajar dan mengaji, menuntut ilmu lalu mau mengamalkan. Ya. Bagaimana kita pengen ini pengajian kita ada perubahan. Tahu Pak? Bukan gerayak geroyok doang. Itu maksud kita. Bukan kumpul-kumpul. Wah, ini Jumat dah luar biasa sekarang. Ya. Tapi bukan ini yang kita harapin. Kita ngaji Senin, Selasa, Rabu, komplit dah semuanya, full tank. Ya. Nah, kita pengen ada yang kita bagusin. Ngaji di mana aja ngaji. Mau hari apa aja ngaji di mana aja. Saya nggak pernah wajibin di ini, nggak. Ngaji di mana aja udah. Ya. Kenapa? Yang terpenting hati kita. Tapi yang penting hati dulu. Kalau hati udah jelek, hati udah hasad, hati udah macem-macem, udah jelek, mau taruh di mana aja biar kata gurunya kayak malaikat, dirusak juga. Nah, yang terpenting hati kita dulu. Habis itu ente nemplok di mana aja boleh, udah terserah. Ya mau ngaji sama siapa aja boleh. Ntar pulang dari pengajian nggak ada perbandingan. Oh begini nggak ada. Ya di mana aja udah. Yang terpenting apa? Hati. Kalau hati udah bagus, mau ngaji di mana aja silahkan. Seandainya ngaji sama setan pun, setan disalahin sama dia. Betul gak? Kalau jangan begini. Betul gak? Iya. Kenapa? Hatinya udah bagus. Maknanya kita udah ngerti mana yang baik, mana yang buruk. Paham kan? Nah, itu semuanya begitu. Ya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi perbaikan dalam pengajian kita. Bukan sekedar banyaknya, kita tidak bangga dengan banyak, juga kita nggak bangga dengan kantong hijau. Nah, itu hati-hati. Saya mau lurusin, kantong hijau itu tambahan. Bersyukur alhamdulillah. Nah, kalau kantong hijaunya dikit, ya kantong hijau dikit ya. Jangan ya. Ilmu semuanya kita dasarnya ada ini kumpul karena satu apa? Ilmu. Memuliakan ilmu, memuliakan sama yang punya ilmunya, yang ngajarin ilmu, ulama-ulama kita. Insyaallah mudah-mudahan panjang lebar nih pembahasan. Kalau banyak-banyak ya atuk-atuk ketinggalan ntar. Insyaallah ya satu-satu kita rinci dan insyaallah menjadi manfaat fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Anda mau bertanya? Nggak ada tanya? Ya udah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanir Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى
وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.